Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda. Selamat datang di Nightmare Side Testi Misteri yang seperti biasa selalu hadir menemani kamu jam 8 malam di YouTube channelnya Ardan Radio, yang memberikan cerita-cerita atau testimoni-testimoni seputaran hal-hal mistis penuh misteri. Sebelum kita bertemu bintang tamu kita malam hari ini, jangan lupa subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan yang pastinya satu lagi ingat, jangan nonton Nightmare Side Testi Misteri ini sendirian. Di Nightmare Side Testi Misteri malam hari ini saya mengundang teman saya juga. Ini masih satu kantor lah, ya kan, tapi beda divisi. Jadi kalau misalnya kamu sering ngelihat Ardan Radio siaran di luar, itu pasti ada supporting division, yaitu mobile unit. Yes. Nah, yang biasanya Obi Van, mobil-mobil keren tuh. Betul. Keren-keren mobil Ardan ya. Betul. Mobil yang keren. Mobilnya keren ya kan. Mobilnya keren. Obi Van Rubicon, ya kan? Gokil. Fortuner, H1, Caravan, Moving Stage. Mantep ya. Kalau lihat ada Rubicon putih tuh. Ya, Ardan. betul. Itu pasti anak-anaknya dari Udit. Yes. Iya. Ardan Group Mobile Unit. Ardan Group Mobile Unit. Keren. Ya kan? Udit ini salah satu teman saya yang udah cukup lama lah ya. Berarti kita sama-sama Libra juga soalnya. Libra, betul. Kita Libra ya. Betul. Anak Libra. Dulu ini pecinta sepak bola juga. Betul. Ya kan? Kebetulan tim kita sama ya. Tim kita sama. Betul. Kebetulan gak usah disebutin. Dan sekarang lagi santai, saya coba culik ke sini. Sip. Ya kan, malam-malam kayak gini buat ngobrol-ngobrol seputaran hal-hal seru nih. Ya. Jadi ngomongin mobile unit, sebenarnya itu mungkin awam ya kalau insan muda denger nih. Sebenarnya ngapain aja sih? Kalau di mobile unit itu sebenarnya kita departemen sporting ya, buat kebutuhan branding ataupun teknis di teman-teman program Ardan gitu kan. Biasanya spesifikasi kita ya sebenarnya untuk kebutuhan branding, misalnya ketika memang mobil tersebut tersponsori oleh sebuah produk, itu secara komersilnya, atau mungkin juga tim kita juga untuk mensupport untuk kebutuhan live report, misalnya teman-teman Ardan ada liputan event di mana, konser-konser gitu kan, selalu nongkrong di mobil. Betul. Benar, dan juga sama tadi di Mas sampaikan bahwa kita juga misalnya teman-teman Ardan siaran di luar, iya kan. itu biasanya supportnya dari kita juga, baik dari sound, kebutuhan brandingnya gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat Ardan lagi siaran di luar, udah pasti ada mobilnya Ardan ya. Betul. Nah, ini udah dari tahun berapa sih Udit nih? Gua tergabung di Ardan Group itu 2008. 2008 ya? 2008. Lama banget. Lu 2009. Kita beda setahun ya. Beda setahun. Betul. Beda setahun. Dulu kita sering di Cikapayang ya. Iya, CFD. Zaman dulu CFD. Karena kebetulan kita kan termasuk radio pionir juga yang ada di sana kan. Oh iya, event-event dulu kan zaman CFD. Aduh, kangen banget deh. Kangen banget, sekarang sulit. Sekarang kan lagi kayak begini ya. Dulu hampir setiap seminggu sekali tuh ada. Harus ada di CFD tuh. Betul. Manggung lah, iya kan, MC dan lain-lain. Nah, seru deh. Pokoknya hal-hal seru yang mungkin di luar on air, itu biasanya ada mobile unit. Betul. Nah, ini sekarang yang seru lagi nih, gue mau tanya. Kan sering tuh kayak liputan keluar kota, ya kan. Terus loading misalnya ya, ada event, terus loading sampai malam dan lain-lain. Atau mungkin ada beberapa mobil yang sering terparkir di Ardan sampai malam, sampai pulangnya harus malam dan lain-lain. Ada nggak sih kejadian-kejadian yang serem nih kalau dari sisi mobile unit? Banyak sih ya. Oke. Karena kan kebetulan gua itu bergabung di Ardan Group itu juga termasuk salah satu kita barengan sama Dimasa juga kita sepakat untuk menghidupkan kembali Nightmare Side saat itu kan. Iya benar. Dan kebetulan saat itu Nightmare Side itu sedang tertidur, kita bangkitkan kembali. Terus 2009 Betul, dan kita langsung bikin
off airnya saat itu. Iya. Kita bikin uji nyali saat itu Uji pertama nyali. awal-awal Benar, tuh benar. Dapat hadiah lah ya. dapat uji nyali. hadiah dulu terus ada salah satu produk juga nge-backup itu gitu kan. Jadi banyak banget sih kejadiannya saat itu, cuma yang mungkin satu-satu mungkin ya kalau gue coba ingat. Pertama adalah kebetulan yang di holding Ardania ya. Kebetulan ruangan kita dulu di depan. Ya. Di garasi. Oh iya. Betul. Nah, itu tuh katanya banyak banget. Tapi kan saat itu gue dengarnya kan cuma Pak Udit, kalau pulang gak usah malam-malam gitu kan. Kenapa? Tapi orang tuh gak ada yang mau ngomong. Oke. Sedangkan saat itu kita masih senang-senangnya nongkrong sampai malam, sampai jam 2, jam 3, apalagi yang mau loading atau beres event gitu kan. Sampai akhirnya alhamdulillah sih gue gak pernah diliatin. Alhamdulillah. Tapi gue merasakan ada, dan ada kejadian juga sih. Tapi sosok wujudnya tuh gue gak pernah diliatin. Oke. Tapi saat itu kurang lebih sekitar jam 1:30 masih di ruangan, baru beres event, capek, malas pulang, akhirnya di ruangan dulu lah. Oke. Saat itu dulu ada salah satu penyiar Ardan, dia pamit mau pulang. Itu jam 2. Jam 1-an, jam 2 lah. Oke. Pamit mau pulang. Tapi karena kita ketutup jalannya gak kelihatan, cuma Om Udit pulang duluan ya. Oh iya, hati-hati. Oke. Tapi dari suara ya nggak tahu siapa gitu, cewek. Dah tuh ceritanya. Gak lama kemudian, suatu saat lagi depan laptop, lagi YouTubean lah, nggak lagi langsung kerjaan. Ini kok nggak enak, kayak merinding. Oke. Tapi ya udah gitu, udah nggak dipikirin. Terus kebetulan sih ada botol air mineral. Dia ngegeser. Set. Ya ini laptop nih. Ini air mineral nih kan di sini. Inilah misalnya ya. Geser dia. Ya. Oke. Dalam hati saya bilang, waduh. Saya nggak ganggu. Saya nggak macam-macam. Ya intinya bacaan lah ibaratnya begitu. Oke. Digeserin lagi. Dibalikin lagi. Kebalikin ke posisi awal. Udah di situ laptop nggak shutdown, saya tutup, jalan keluar ketemu satpam. Pak, baru pulang? Iya. Oh gitu. Dia pias mukanya. Oke. Kenapa Pak? Enggak Pak, enggak. Oke. Pulanglah. Besoknya satpam yang tadi malam jaga masih ada. Jadi bisa kita absen pagi kan? Iya. Ketemu nih kan. Pak Udit, saya ruas. Kenapa? Ada apa? Saya pikir kemarin tuh Pak Udit udah pulang. Ada yang pamit ke saya. Saya pikir itu Pak Udit. Waktunya kurang bersamaan ketika ada yang penyiar Ardan yang keluar. Dan si satpam itu ngeliatnya gua. Makanya begitu gua pulang, karena kejadian tadi geser, dia pucat ngeliat gua. Lah, terus tadi iya lah, tadi pamit ke gua siapa? Gitu. Satpamnya masih ada sekarang. Dia jelas banget deh. Jelas banget. Gesernya itu. Betul. Enggak kena. Satu. Di ruangan yang sama. Oke. Kita punya device mode vape ya. Oke. Ya kalau itu masih agak sore lah. Itu masih kayak sekitar jam 8:30 malam lah. Dia ngebul sendiri. Nah, dan itu sempat kita videokan. Ada di videonya masih ada di salah satu tim saya kalau nggak salah. Masih ada nggak videonya? Nanti gue cek lagi ya, karena waktu itu kita sebar-sebarin tuh waktu itu. Oke, kalau ini sendiri nih, gitu. Oke, kayak nyala sendiri. Kayak nyala sendiri. Ya. Padahal disimpan. Ngeri ya. Emang ruangan itu ngeri sih. Saat itu emang ruangan ngeri. Terus juga kan kebetulan itu kan di garasi itu kan ada karavan kan, mobil karavan. Mobil karavan kami juga terus terang sempat ada ceritanya juga. Iya. Saat itu kalau nggak salah kita supporting buat event Java Jazz. Kita liputan ke Jakarta. Kita konvoy tuh waktu itu di Bandung, kita bawa 2 mobil. Saat itu Caravan 1, H1 1 sama VW Caravel, dulu masih Caravel. Udah beres acara di Jakarta itu kan kalau salah Java Jazz itu kan eventnya kan 3 hari tuh nggak salah. Pulang ke Bandung kita iring-iringan. Malam dong pasti. Iring-iringan. Di tol. Jadi karena karavan ini bentukannya tergandeng,
tergandeng, karavannya digandeng, jadi didorong gitu sama truk gitu. Jadi kan jalan pelan-pelan tuh, nggak bisa kencang kan di tol tuh. Jadi akhirnya kita ngawal dari belakang. Nah dari arah berlawanan karena malam itu kan banyak sinar-sinar lampu dari arah berlawanan kan, otomatis kaca karavan juga kelihatan. Itu di dalam banyak orang. Di dalam karavan banyak orang. Ke backlight. Kebetulan di dalam cuma ada salah satu di dalam karavan itu sebenarnya cuma ada Oding. Oke, salah satu Oding lagi tidur karena dia tidur. kecapean. Di dalam karavan. Di dalam itu. Pas ke pantul itu banyak orang. Banyak orang. Ya katakanlah itu karavan kan segede-gedenya paling bisa diisi sama 7 orang lah. 7 orang lah kalau bisa pada dempet-dempet. Ya itu mungkin ada 4-5 orang. Padahal di situ tuh karavan cuma Oding doang lagi tidur dia. Ancur. Wah, merinding gua. Gitu. Nah, kebetulan karavan itu parkirnya di samping ruangan gua dulu. Iya. Sekarang gua udah pindah ke belakang. Dan itu gue sering dengar sih di karavan itu. Kalau ada satpam malam-malam, ya kan. Kalau lagi ganti shift, dia suka tidur di dalam karavan itu, digoyang-goyang. Ada anak kecil. Iya. Itu ngeri banget tuh, banyak orang pas kena silau itu. Iya. Kan kita ini belakang jadi panik kan. Loh, ada apa sih? Tanya, Ding. Sepanjang perjalanan Jakarta Bandung ada apa? Gak ada apa-apa, dia tidur aja. tidur aja. Padahal dia ditemenin banyak orang di situ ya. Lagi duduk-duduk, gitu. lagi berdiri. Makanya alhamdulillah sih sejauh ini kalau gue sih nggak pernah dikasih lihat kayak gimana-gimananya. Cuma kalau ngerasa diperhatiin itu sering kalau di Ardan. Sekalinya kejadian itu geser terus sama si Feb ngebakar sendiri. Ya kalau Feb kita positifnya bahwa mungkin ada konslet aja ya. Tapi masa 2 kali sih. Padahal mah normal sebelumnya. Normal aja gitu. Itu paling ngeri itu karavan tuh ya. Karavan lumayan. Mungkin diambil gambar-gambar, coba ya dilihat. Boleh. Gimana ya. Posisi parkirnya masih sama di situ. Masih di situ ya. Masih di situ. Ngeri. Kalau misalnya itu mitos memang di Ardan, lu tuh jangan terlalu pulang malam-malam. Dan jangan sendirian sebenarnya. Itu jadi mitos yang tidak peraturan tidak tertulis lah. Tertulis. Tapi pada kenyataannya orang-orang dengan kita menyampaikan informasi seperti itu, orang-orang malah masa tertantang datang ke sini. Iya. Masa sih gitu kan. Coba ya. Dulu juga pernah ada tuh di Ardan. Operator kalau nggak salah. Dia sendirian di dalam kantor Ardan. Yang di luar cuma satpam, dia sendirian. Karena kalau udah jam 24 subuh nggak ada orang kan. Betul. Cuman operator doang sendiri. Betul. Dia makan nasi goreng nih. Siapa ya waktu itu? Karjan. Iya, nasi goreng. Nasi Karjan bukan sih? Iya, si Karjan itu. Nasi goreng kan di luar. Nasi goreng. Terus dia simpen kan sendoknya di atas itu. Habis gitu dia masuk dulu ke dalam, nambahin lagu, pas keluar, terus sendok hilang. Sendoknya hilang. Di atas piring itu saya terus nggak ada orang lagi, terus hilang sendoknya. Wah, dicari kemana-mana. Pas dia lihat lagi, ada lagi sendoknya. Wah, canggih. Canggih banget itu. Terus sama ini kalau nggak salah dulu tuh ada nggak tahu staff, nggak tahu penyiar, nggak tahu mungkin tamu datang ke Ardan malam-malam juga. Itu yang dia di WC. Dulu WC belum kayak sekarang. Oh iya, masih serem banget. Masih serem banget dulu tuh. Nah kan depan pintu WC cewek tuh kan ada tangga ke atas ketoren tuh. Ingat nggak? Sampai sekarang masih ada sih. Masih ada, cuma dipotong kan. Cuma dipotong, betul. Nah saat itu tangganya kan moncong ke bawah. Nah saat itu tuh gue dengar ceritanya, ya masih tahun-tahun itulah, masih tahun 2008-2009. Dia keluar WC cewek kebetulan WC cewek. Itu dari atas ada yang turun. Tapi kepala duluan kan? Tangannya duluan itu. Iya. Pingsan lah dia ceritanya. Ya kan kayak gitu-gitu tuh. Makanya dipotong tuh tangganya. Oh, jadi terus nggak salah juga dulu kita sempat nyaksiin juga di Mas, yang di kamera dari arah WC. Iya, CCTV. Iya. Itu juga lewat sama. itu. Wah, cuman karena nggak bisa disimpan ya. Yes. CCTV-nya. Yes. Itu jelas sih. Itu sih tangga yang di bawah itu kayaknya dipotong karena, nah waktu itu dulu sempet kan sering banyak yang datang deh ke Ardan. Buat nightmare lah dengerin. Iya, dengerin bareng tuh. Nah waktu itu sebelum nightmare justru, bukan malam Jumat lah. Datanglah anak-anak SMA nih. Banyakan adalah mungkin berapa ya, 8-10 orang lah. Mau ketemu Kang Dimas katanya. Woi, mau ngapain? Kang, saya mau cari tempat serem di Bandung. Saya udah ke Taman Lansia, ke Rumah Kentang, gitu ya standar lah. Yes. Nggak nemu apa-apa katanya. Wow, sombong nih, sompral nih kan. Terus emang tujuannya nggak mau ngapain? Gue tanya ya, ke tempat yang kayak gitu.
Saya pengen buktiin, pengen lihat. Terus gue bilang, kalau pengen lihat lu tinggal datang aja ke Sirna Raga, kata gue. Udah jelas aja tuh ke tempat kuburan ya kan. Lu bawa kapur, lu coret-coret tuh XX di nisannya. Okay. Ini mitos atau gimana nih? Itu beneran kalau misalnya lu datang okay. itu terus lu X-in sih itu yang datang lebih dari yang lu X-in. Karena kenapa yang gua kagak gitu katanya. Maksudnya apa? Nah, gua bilang kayak gitu, lu mau nggak? Oh saya nggak mau kesana mah, kata dia. Terus gimana sih? Katanya pengen lihat. Yang deket aja Kang. Ya udah di Arden, gua bilang. Di sini dia kan kaget. Ya udah, siapa yang mau lihat? Saya, katanya. Gua ajak ke apa tuh? Tangga itu depan WC cewek. Gua ajak ke sana. Semua teman-temannya di bawah. Lu naik aja ke atas, kata gue bilang. Lu naik ke atas, terus lu lihat aja kiri kanan lu. Dah, gitu doang. Oh, ada apa kan? Ya lu mau lihat nggak? Naik aja. Gua nggak babacaan atau nggak mengundang atau apapun. Gua kayak cuman ngetes aja, betul. Ada apa enggak ya, gitu kan? Muncul apa enggak nih orang ini? Dan naik deh. Kalau lu kaget, lu loncat aja, kita pegang, tahan di bawah ya. Tahan di bawah. Oke, dia naik nih. Naik kan dia kayak lubang gitu kan. Setengah badan. Dia lihat kiri. Lihat kiri, ada apa? Enggak ada apa-apa. Oh, lihat kanan. Pas lihat kanan, astagfirullah, langsung jatuh deh. Langsung turun. Wah, gue tahan kan. Wah, nona, lihat apa? Baru lihat kakinya, Kang. Ada kaki cewek berdiri. Jadi pas dia balik dia hanya melihat kakinya aja doang. Yang dia lihat, dia langsung kaget. Turun, langsung udah Kang pamit pulang. Terus gue yang cuman ngomong, ini ayah. Gue jadi takut sendiri, men. Langsung, iya, sorry. Makasih udah bantuin, gue bilang gitu aja. Untuk membuktikan lo ada. Dia baru lihat kakinya. Iya. Nggak nyampe ke atas. Kakinya aja lo bayangin. Pas lihat kakinya nggak pakai alas kaki, kotor katanya, putih, ada kain putihnya gitu. Terus dia langsung kaget. Itu nyata itu. Gila sih. Nggak pernah datang lagi ke Arden anak-anak kita. Nah itu dia. Makanya bener kita jangan sompral tuh bener ya. Iya, sompral. Terus gue juga sompral kan, naik aja ke atas. Naik aja ke atas, ada. Taunya bener ada. Iya, sompral gue sebenarnya kan. Sama satu lagi, lu ingat nggak? Dulu ketika kita Nightmare Side uji nyali, kita dulu ke daerah, gua rasa emang dari awal lu kan? Iya. Ke daerah Ujung Berung, yang makam keramat, ingat nggak lu? Makam keramat, kita bawa peserta, dia suruh diem. Jadi di depan makam itu, kalau nggak salah ada 2 atau 3 makam lah, emang udah tua banget dan nggak kurus. Itu masuk gang. Di depan makam itu ada kayak semacam saung. Ingat gak lu kejadian itu? Handycam kan? Kita bawa handycam. Betul. Kita narik marti itu jauh kabel. Jauh kan? Oke, kita udah brief orangnya. Kalau udah apa-apa kabarin. Kita kontrol dari jauh. Itu kalau orangnya nggak ngomong apa-apa ya, nggak teriak apa-apa, nggak ngerasa gimana kalau nggak salah. Tapi pas kita datang, kenapa suaranya nggak ada? Iya. Kita datengin tuh semua udah diberesin. Tripod udah diberesin, handycam udah ditutup, si mic gantung yang mic boom yang kita gitu ya. Yes, yang sensitif mic itu kan udah beres juga. Dan alhasil kita pulang dengan tangan hampa. Karena file juga akhirnya hilang, kehapus. Dan itu benar-benar diberesin. Ingat gak kejadian itu? Iya. Itu juga lumayan serem juga. Tiba-tiba pas balik lah. Udah berapa lama kan itu? Iya. Maksudnya untuk seorang yang nggak ahli untuk ngeberesin itu kan ribet ya. Ini udah tersusun beres rapi. Iya. Sama di Puncelut lo ingat gak? Yang di Puncelut gue gak ikut. Yang di Puncelut tuh kejadian apa? Ada makam nih. Oke. Ada makam keramat juga. Oke. Terus di makam itu kita bawa seseorang yang ahli lah, Kang Sam. Legend ya. Kang Sam. Dia yang bikin Nightmare zaman dulu. Samsori. Ujinya juga di situ, daerah Puncelut tuh ada makam. Nah di situ ada satu pohon kayak dikeramatkan lah, dan di pohon itu ada sajen. Baru dibikin lah si sajen itu disimpan di situ. Ada kopi hitam. Kang Sam ini kan memang agak-agak sompral anaknya, ya kan? Dia termasuk yang memprovokasi ya. Memprovokasi. Betul. Itu sajen, kopinya diminum sama dia. Aduh, dingin katanya gitu. Ini ngopi ya. Ngopi. Kang Sam.
Aduh Sanjun, baiklah katanya, nggak apa-apa, dah setengah hewang sana. Tahu apa yang terjadi? Ada kepala terbang bro. Waduh. Kepala doang. Ini yang dipuncelut. Emang Kang Sam itu emang juara sih. Juara. Salah satu lagi yang paling nempel di gua adalah di salah satu bangunan yang saat ini menjadi sebuah bangunan hotel. Oke. Gua nggak tahu nih ngomongnya gimana ya. Jadi intinya saat itu gua dan tim Nightmare Side sempat ngedatengin satu tempat bangunan tua, udah lusuh lama. Itu 2000 ya tahun-tahun itulah, 2008 2009. Dan sekarang bangunan itu berubah menjadi hotel. Intinya demikian lah. Okay. Nah, sebenarnya di situ tidak ada kejadian apa-apa sebenarnya. Tapi hawanya tuh nggak enak. Karena dilihat dari bangunan itu udah berlumut. Dia nggak ada atapnya, nggak tahu bekas bolong, nggak tahu bekas kebakaran. Jadi kalau hujan kepanasan di situ, jadi semua lantai, semua tembok tuh berlumut semuanya gitu. Tapi yang saya bikin bingung, kenapa bikin hawa itu jadi nggak enak? Ya udah mah gelap, dia lama ditinggalin, berlumut. Dia ada ruangan di dalam sebuah ruangan lagi. Jadi ada sebuah ruangan dalam sebuah ruangan, tapi nggak ada akses pintunya masuk ke sana. Lu tahu kan? Misteri itu ya? Ya, itu sampai sekarang gue bingung loh. Tapi hawanya nggak enak. Dan itu gue nggak bertahan berapa lama. Gue akhirnya pulang keadaan duluan. Karena gue bener-bener nggak enak aja. Itu ruangan tempat apa? Ya kan? Itu juga salah satu yang masih nempel di gue. Oke. Dan satu lagi kalau keingetan sama Kang Sam, dulu kita ke Jatinangor. Tapi bukan dalam rangka Nightmare. Oke. Dalam rangka Jatinangor ada satu jembatan. Oke ya, jembatan itu ya. Seperti lu bilang tadi, Kang Sam ini kan orangnya memprovokasi dia. Sompral banget. Kita waktu itu kan, lu bisa nggak? Apa? Ya emang saat itu emang kita juga manas-manasin sih. Nah ini ngali kunti. Nah di jembatan itu, uren dia teriak-teriak, keluar. Iya. Kita, ini gimana? Kunti keluar ke dia. Waduh, gimana gitu? Ya saat itu ya kita ya berharap itu tidak ada gitu, tidak ada. Dan kebetulan gue sebenarnya tidak ikut dalam acara itu, cuma gue diceritain. Ya akhirnya karena dia terus memprovokasi, ya di jembatan itu akhirnya ya terbilang wang. Ada ya? Ada. Dan sekali lagi gue diselamatkan oleh kondisi. Gue tidak ikut dalam acara seperti itu. Lu beruntung ya. Beruntung banget. Di tempat-tempat ekstrim lu kagak ada. Iya. Ada Kang Samnya itu ya. Karena Kang Sam ya, kalau udah waktu itu Kang Sam ikut ya, wah udah. Gue mendingan mundur deh. Udah. Gue gak kuat gue. Gue waktu itu sama Kang Sam pembersihan satu kontrakan nih. Di daerah Cikutra. Oke. Jadi orang-orang ini email, rumah sih digangguin terus nih ke satu kontrakan. Ada cewek mondar mandir dan lain-lain. Ini masuk ke emailnya Nightmare? Iya masuk ke email. Waktu itu kita punya kayak Ghostbusters gitulah, kita akan pembersihan. Oke. Gue satu tim sama Kang Sam sama Ghost Rider. Oke. Motor yang berangkat. Iya bener. Ghost Rider. Karena gue tuh sebenarnya gini, gue di tim Nightmare tuh gue nggak terlalu lama. Gue cuma awal-awal doang. Di situ gue cabut. Nah habis gitu si Ghost Rider berangkat, nyampe lah di kontrakan itu Cikutra. Kecil. Tapi depannya kecil, cuman agak dalamnya panjang. Semua yang tinggal di sana cowok. Oke. Jadi digangguin cewek kan yang mondar mandir. Berapa orang yang tinggal di sini? 8 orang. Oke. Kita matiin semua lampu deh. Matiin semua lampu kan. Semua lampu matiin. Si Kang Sam waktu itu minta baskom air. Terus yuk kita kenalan katanya. Sekarang kalian, dia baca-baca. Habis gitu sekarang sebutin nama kalian satu persatu yang tinggal di sini. Nyebutin aja, misalnya ada Indra, Rahmat, Sony misalnya apa. Cowok semua kan 8 orang. Ada orang ke-9. Indri. Cewek. Tapi fisiknya nggak ada. Cuman suaranya kan gelap keluar, tuh. Iya. Dimatiin. Udah kenalan satu. Terakhir gue lupa, nggak tahu Indri nggak tahu Ratih namanya. Indri aja ya. Pokoknya cewek itu suara itu keluar. Indri. Cewek. Itu denger semuanya. Aduh. Langsung. Nah, geus karenalnya. Nah, iya dia cenah. Udah ngeganggu.
akhirnya si cewek ini ternyata korban kecelakaan yang ada di depan Jalan Cikutra. Dulu kontrakan itu kosong karena dia nggak bisa pulang dan nggak tahu mau kemana, dia tinggal di situ. Dan akhirnya udah dipagerin lah, atau di portal apa gimana pagerin. Jadi si sosok ini ada di situ, cuman nggak akan mengganggu, tidak boleh mengganggu, tidak boleh terlihat, tercium, terdengar. Dan itu ada semacam kesepakatan. iya, kalau kamu masih kelihatan saya bakar gitu, Kang Sam. Akhirnya ya dia tinggal di situ, masih ada sampai sekarang. Cuma nggak bisa masuk ke kamar, jadi cuman dia boleh jalan-jalan di lorong situ. Ini sama kayak dengan yang ada di sini berarti ya. Iya. Karena sebenarnya dia juga sebenarnya ngelindungin kan. Lindungin. Bener nggak sih? Ini ngebantu gue Iya kan? kalau nulis. Secara nggak sadar, alam bawah sadar, dia ngebantuin gue. Apa yang gue tulis kadang itu jadi kenyataan. Ini kenyataan. Maksudnya ada cerita nyatanya gitu. Baju merah kan? Baju merah. Gue nulis, terus si sosoknya tuh gue nggak tahu kayak gimana. Terus muncul visual gue, oh sosoknya kayak gini. Oke. Dia yang membantu lo. Secara nggak langsung, kayak gue ya udah tulis aja. Iya. Ternyata benar kayak gitu. Gue nyeritain satu tempat di Pangandaran, gue nggak pernah kesana. Oh kayaknya tempatnya kayak gini. Pas gue on airin, ada yang komen, oh iya Kang bener di situ. Padahal lu belum pernah nggak tahu, dan gue nggak browsing apapun. Waktu itu gue angkat satu cerita lagi di Bandung kayak gini. Oh ternyata ada kejadian nyata. Karena kan kenapa gua akhirnya semacam percaya ya bahwa si sosok merah ini membantu ataupun melindungi atau apapun itu di kita selama kita bekerja di Ardan Group. Karena kan satu juga gue mendengar cerita juga bahwa dulu ada tim juga keluar. Dia ke arah Cibiru kalau nggak salah, atau Rancakek lah. Ada rumah pesugihan. Saat itu ada 2 penyiar kita. Gue boleh sebut namanya nggak? Siapa? Rasmus dan salah satu lagi Magi dulu. Oh si Magi ya. Mereka ke rumah pesugihan itu. Maksudnya explore gitu? Iya. Explore ke rumah pesugihan? Iya. Begitu beres, masuk mobil perjalanan pulang ke Bandung. Sepanjang perjalanan Magi ini nangis terus. Rasmus ini ketawa terus. Gue denger dari Rasmus nih. Sepanjang, lu kenapa? Nggak tahu, gue cuma pengen nangis saya terus. Nggak tahu, gue cuma pengen ketawa terus. Sepanjang perjalanan tuh, jangan cekik Cipaganti. Dulu kan jalurnya kan dari bawah ke atas kan. Iya. Sekarang kan dari kebalik. Kebalik. Nah dia jadi bawah ke atas sepanjang Cipaganti. Berarti kalau misalnya ke Ardan tuh kan masuk pagar belok kiri kan. Belok kiri itu masih nangis. Tapi begitu lewat pagar dia sembuh. Kang Sam lagi di situ berbicara. Dia bilang apa? Ini bukan kerjaan gue. Ini bukan kerjaan gue. Kasarnya demikian. Tapi kerjaan yang punya Ardan. Anak kutip si merah itu. Kasarnya kok bahasanya, iya lah ya aing. Mana? Ulah balik. Karena ternyata 2 ring nempel di dua penyiar kita saat itu. Begitu. Luar biasa si merah ini. Dan terus terang ada terima kasih juga sih gue sama lu. Sebenarnya gue dalam hal-hal bidang horor kayak gini, gue lebih tertarik hal sejarahnya kenapa, bagaimana dia dulu. Dan gue sebenarnya berterima kasih banget sama tim Nightmare Side. Akhirnya lu membuka cerita itu kan, dari sebuah berkas kuno, bahwa ternyata di sini ya sosok itu dulunya seperti apa ceritanya, dia ada di mana, tinggalnya di mana. Gue lebih tertarik itu sehingga gue gue bisa tahu kenapa dia gimana. Ada di sini. Tim Nightmare saat itu yang untuk ngebongkar itu ya. Aduh, seru nih kalau diceritain lebih lanjut lagi bisa panjang nih kan. Panjang. Dan intinya apa ya? Intinya kalau buat gue sih thank you banget sih buat tim Nightmare karena kebetulan kalau gue pribadi kan gue lebih tertarik untuk hal-hal sifatnya yang bukan mistisnya, tapi gue pengen misterinya, gue pengen ada apa di balik itu. Kenapa dia bisa seperti ini? Itu gue dan sejauh ini tim Nightmare selalu menjawab itu gitu kan. Siap. Sukses terus lah. Sukses terus juga buat Ude. Thank you, brother. Alright.
Terima kasih banyak waktunya. Ceritanya mungkin masih banyak yang seru, tapi nanti deh kita ngobrol-ngobrol Siap, lagi. aman. Siap. Jadi kalau kamu suka cerita ini dan kamu mungkin pernah dengar cerita apa tentang si merah di Ardan, kamu bisa komen di bawah, atau mitos-mitos lain. Dan kalau misalnya kamu ketemu di jalan, ya boleh say hi ya. Boleh say hi. Boleh say hi. Ini udah kelihatan banget ya, dia jauh juga ya. Kalau gitu terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen jika kamu suka video ini, share juga. Sampai ketemu lagi di Nightmare Testing Mystery selanjutnya. Dan selalu ingat, jangan nonton Nightmare Testing Mystery ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.